Nah, selanjutnya setelah integral tak tentu, kita membahas tentang integral tentu nih. Nah, di integral tentu kita akan membahas dua section. Section yang pertama adalah sifat dasar. Sifat dasarnya. Sifat dasar ini. Nah, yang kedua adalah volume dan luas yang dibatasi oleh kurva atau grafik. Nah, yang pertama dulu nih, kita bahas tentang sifat dasar. Sifat dasar yang pertama adalah integral batas bawah A, batas atas B, f aksen x dx itu sama dengan fx batas bawah A, batas atas B, sama dengan fb min fa. Oke, contohnya kayak gimana teman-teman? Contohnya seperti ini. Misal ada suatu integral, batas bawahnya 1, batas atasnya 3. 4x pangkat 3 dx. Misalnya seperti ini. Nah, ini sesuai sifat dasarnya, maka kita integralkan dulu 4x pangkat 3 dx. Integral dari 4x pangkat 3 dx berarti kan 4. 3 ditambah 1, 4. 4/4 x pangkat 4. Lalu kalau misalnya di integral tak tentu, maka kita di sini tulisnya plus c. Tapi kalau misalnya di integral tentu, kita kasih batasan di sini. Batas bawahnya 1 sampai batas atasnya 3. Berarti seperti ini. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan kurung seperti ini. Bisa juga seperti ini. Nah, maka di sini sama dengan x pangkat 4 batas bawah 1 batas atas 3. Oke. Kita substitusi x-nya dengan 3 dan 1. Ya, di sini fb dulu, yang pertama itu fb baru min fa. Berarti 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 1. 3 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4. Oke. Itu dikurang oleh 1 pangkat 4. Jadi kita substitusi x dengan batas atas dikurang batas bawah. 3 pangkat 4 itu 81. Dikurang 1 pangkat 4 itu 1. Maka 81 dikurang 1 sama dengan 80. Jadi, nilai dari integral batas bawah 1, batas atasnya 3 dari 4x pangkat 3 dx adalah 80. Nah, bagaimana dengan sifat yang kedua? Nah, sifat yang kedua di sini saya untuk integral batas bawah A, batas atas C, f aksen x sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, f aksen x dx plus integral batas bawah B, batas atas C, f aksen x dx. Jadi intinya gini teman-teman, jika ada B di antara A dan C itu, maka integral dari batas bawah A, batas atas C itu dilanjutkan aja AB plus BC, seperti itu. Contohnya gimana? Oke, kita akan menggunakan soal yang pertama tadi, ya. Menyelesaikannya dengan sifat yang kedua. Apakah hasilnya sama? Kalau misalnya seharusnya hasilnya sama, ya. Kan untuk sifat yang kedua ini integral 1 sampai 3. Oke, 4x pangkat 3 dx. Oke. Di sini sama dengan, perhatikan teman-teman. Dari 1 sampai 3 itu ada 2. Maka ada 2 di antara 1 dan 3. 2-nya berarti sebagai B, ya, teman-teman. Maka di sini integral 1 sampai 2. Kan soalnya di sini A sampai B, ya. F aksen x dx berarti 4x pangkat 3 dx. Itu ditambah, dilanjutin teman-teman, 2 sampai 3. Nah, 4x pangkat 3 dx. Oke. Di sini 1 sampai 2. Sorry.
1 sampai 2 berarti integral dari 4x pangkat 3 itu tadi kan x pangkat 4. Nah, x pangkat 4 batas 1 sampai 2 itu ditambah x pangkat 4 batas 2 sampai 3. Seperti itu. Kita tinggal substitusi x-nya dengan batas atasnya terlebih dahulu untuk yang pertama ini. Maka pangkat 4 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4. Teman-teman perhatiin di sini 2 pangkat 4 ini kan plus ya. Kalau misalnya ketemu minus berarti minus. Artinya 2 pangkat 4 dikurang oleh 2 pangkat 4. Di sini habis aja. Oke. Berarti habis. Nah, min 1 pangkat 2 adalah min 1. Ya. 3 pangkat 4 adalah 81. Berarti plus 81. Nah, min 1 plus 81 itu sama dengan 80. Hasilnya sama. Dengan sifat yang berbeda dan soal yang sama, maka hasilnya akan tetap sama. Seperti itu. Nah, sedikit notes atau catatan teman-teman. Apakah harus B-nya itu selisihnya 1 gitu dengan yang atas dan batas yang bawah misalnya. Ini kan batasnya itu 1 sampai 3 kan. Ya, berarti kan ada 2 di antara 1 sampai 3. Apa harus selalu berurutan 1, 2, 3 gitu? Enggak juga. Misalnya nih ada misalnya batasnya itu 1 sampai 5. Nah, teman-teman bisa pilih B-nya itu mau teman-teman pakai yang mana. Misalnya B-nya itu mau di 3 atau di 2, itu sama aja, misal di 2 lah ya. Berarti di sini integral dari 1 sampai 2 ditambah integral 2 sampai 3. 2 sampai 5. Karena kan di sini 1 sampai 5 ya. Seperti itu. Jadi nggak mesti berurutan 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, enggak. Bisa aja 1 sampai 5, yang penting B-nya ini ada di antara batasnya ini. Si 2 ini kan ada di antara 1 dan 5. Seperti itu. Baik, kita sampai ke pembahasan terakhir kita mengenai luas dan volume yang dibatasi oleh kurva atau grafik. Pembahasan terakhir dari suatu integral tentu gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang ini yang pertama, jika ada suatu fungsi gitu ya yang membatasi gitu ya sehingga membentuk suatu daerah gitu. Nah, ini daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi Y1 dan Y2. Maka kita hitung luas dari sini yang diarsir. Bagaimana menentukan batasannya? Kalau integral kan kita butuh batasan ya teman-teman. Nah, ini batasannya itu bisa kita tulis juga sebagai X1 dan X2. X1, X2, tidak hanya A atau B. Nah, X1 dan X2 ini kita tentukan dari titik potong. Atau di sini saya tulis batas. Batas itu sama dengan titik potong dari Y1 dan Y2. Seperti itu. Bagaimana jika suatu daerahnya itu dibatasi oleh suatu fungsi X, X1 dan X2? Sama aja, berarti nanti batasannya itu titik potong dari X1 dan X2. Dan dia berupa Y1 dan Y di sini Y1, Y2. Dan fungsi yang diintegralkan pun terhadap variabel Y, bukan variabel X. Kalau misalnya di sini fungsi yang membatasi adalah Y, maka integralnya itu terhadap variabel X. Kalau misalnya di sini fungsi yang membatasinya X, maka diintegralkannya terhadap variabel Y. Seperti itu. Langsung aja teman-teman kita ke contoh soal yang udah disediakan. Di sini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X plus 4 dan kurva Y sama dengan X kuadrat min 2. Sini kita tulis dulu penyelesaian.
Oke, penyelesaiannya. Yang pertama, langkah pertama adalah kita harus tahu bagaimana gambar ya, gambar agar lebih mudah diilustrasikan nih teman-teman. Yang pertama di sini dari kurvanya dulu. Kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, seperti yang sudah teman-teman pelajari di fungsi kuadrat, di dalam fungsi kuadrat, kalau misalnya di sini A, ini kan A ya, ini kan A nih, A-nya itu positif, A atau lebih dari 0 gitu ya, maka kurvanya itu akan terbuka ke atas. Nah, yang kedua kita perlu tahu nih, titik puncaknya itu berapa. YP sama dengan D per min 4A. D itu kan D kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadratnya mana? B kuadratnya itu kan negatif 2 ya, negatif 2 kuadratkan min 4, A nya 1, C nya 0, min 4 dikali A nya 1, maka di sini kan pasti 0, sini 0. Nah ini negatif 2 dikuadratkan berarti jadi 4 per min 4, maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 berarti di sini negatif 4. Nah, di sini bentuk kurvanya seperti ini. Nah, bagaimana dengan ini? Grafik Y sama dengan X plus 4. Untuk grafik Y sama dengan X plus 4, titik potongnya aja, jika Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan min 4. Nah, negatif 4, X-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, jika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 4 ya. Maka di sini letaknya. Nah, lebih seperti ini. Dan 4. Penting kita gitu teman-teman. Mana fungsi yang di atas, mana yang di bawah. Nah, di sini kan berarti fungsi atasnya itu sama dengan Y sama dengan X plus 4. Dan fungsi yang bawahnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 2. Di sini Y1. Oke. Untuk mencari batasan integralnya kita cari titik potongnya. Titik potong Y1, Y2. Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan Y2. Y1-nya tadi X plus 4. Y-nya adalah X kuadrat min 2. Biar lebih enak, maka di sini kita jadikan 0. Geser X kuadrat min X min 2 min 4. Berarti min 6. Seperti ini. Maka di sini gimana jadinya? Berarti X berarti kan X min 3 X plus 2. Berarti di sini X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Oke. Mana akan menjadi X1? X1-nya itu yang menjadi batas bawahnya ini, negatif 2, dan yang menjadi batas atasnya adalah ini. Seperti itu. Oke, kita tulis lagi. Menjadi integral batas
bawah 2 sampai 3 sini jadinya. Ini kan min x kuadrat plus 2 ya jadinya. Oke, kita tulis ya. Nah, berarti di sini min x kuadrat plus x plus 4 plus 2 berarti plus 6. Sama dengan kita integralkan aja langsung, berarti di sini integral dari min x kuadrat. Integral dari min x kuadrat itu sama dengan negatif 1/3 x pangkat 3 integral dari x adalah 1/2 x kuadrat. Maka di sini plus 1/2 x kuadrat. Nah, integral dari 6 adalah 6x. Ini nggak lupa kita tulis batasnya itu dari min 2 sampai 3. Sini sama dengan, kita tinggal masukin teman-teman ke batas atas dikurang batas bawah. Arti di sini yang pertama kita perlu negatif 1 substitusi x-nya dengan batas atasnya, berarti 3 pangkat 3 plus 1/2 3 pangkat 2 plus 6 dikali 3 dikurang ini negatif 1/3 negatif 2 pangkat 3 ini plus 1/2 negatif 2 pangkat 2 plus 6 dikali negatif 2. Ini tidak akan membuat ini, teman-teman bisa hitung aja, hitung sendiri gitu ya. Maka saya di sini dapatnya adalah negatif 9 plus 9/2 plus 18 dikurang 8/3 plus 2 min 12. Jadi hasil perhitungan yang atas ya teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri. Lalu di sini kita sederhanakan lagi bentuknya. Jadi 2. Berarti di sini 2 dibagi 1 2 dikali 9 negatif 18. Dibagi 2 1 jadi plus 9. Ini 2 bagi 1 2 18 dikali 2 dengan 36. Nah, kurang ini 3 sama angkanya 3 dibagi 3 berarti di sini 8. 3 dibagi 1 3 dikali 2 plus 6. 3 dibagi 1 3 3 dikali 12 sama dengan negatif 36. Tinggal kita hitung aja, berarti di sini 27 per kurang 8 ditambah 6 14 dikurang 36 berarti negatif 22/3. Ini minus maka jadi plus 27/2 ditambah 22/3. Nah, di sini 6. Nah, di sini 6 dibagi 23 3 kali 27 berarti 81. 6 dibagi 3 2 2 dikali 22 maka 44. Hasilnya adalah 81 ditambah 44 125/6. Hasilnya luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X plus 4 dan kurva Y sama dengan X kuadrat min 2 adalah 125/6 satuan luas. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mencari volume yang dibatasi oleh grafik ataupun kurva. Nah, di sini saya punya satu contoh soal untuk mencari suatu volume. Nah, contoh soalnya tertera di bawah. Teman-teman tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Teman-teman perlu ketahui, untuk mencari volume itu sama saja dengan mencari luas.
step-stepnya, mulai dari mencari batasannya atau mencari X1, X2 nya itu sama. Cuma nanti kalau misalnya kalau mencari luasnya itu adalah Y1, Y2 nya tidak dikuadratkan, kalau di volume itu kita tinggal tambahin V dikali terus Y1 dan Y2 nya ini, fungsinya ini kita kuadratkan. Seperti itu aja saja. Nah, di sini saya punya satu contoh soal yang mungkin sedikit berbeda dengan rumus atau contoh soal sebelumnya. Di contoh soal yang kedua ini adalah volume benda putar yang dibatasi oleh grafik dan suatu garis nih. Bagaimana? Sama saja. Di sini kan kita punya artinya cuma hanya ada satu fungsi gitu. Satu fungsinya itu Y sama dengan X ya. Teman-teman nggak usah bingung, karena kalau misalnya ada satu fungsi aja, artinya teman-teman nggak usah ngurangin Y1, Y2. Maka misalnya untuk luas yang ada satu fungsi aja, itu teman-teman berarti cukup luasnya adalah luas sama dengan integral dari A sampai B ya dari satu fungsi itu fx atau Y gitu. Nah, untuk volumenya maka A sampai B, integral A sampai B dikuadratkan fx dikuadratkan. Begitupun ya, berarti Y kuadrat aja, cukup seperti itu saja. Nah, maka dari itu kita selesaikan soal ini. Penyelesaian seperti biasa, agar lebih mudah gitu ya, kita akan mengsketsakan dulu gambarnya. Bagaimana? Di sini ada satu grafik Y sama dengan X. Grafik Y sama dengan X. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau Y sama dengan X berarti kan artinya kalau Y-nya 1, X-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. Karena Y sama dengan X artinya dia korespondensi satu-satu. Maka grafiknya itu bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini X, sini. Lalu bagaimana dengan garis X sama dengan 3? Di sini kan grafik Y sama dengan X. Garis X sama dengan 3 itu di sini. Kali sini 3. Kali sini X sama dengan 3. So, ini adalah daerahnya. Diputar mengelilingi sumbu X, diputar mengelilingi sumbu X. Ini itu diputar mengelilingi sumbu X. Ini seperti ini. Nah, putar mengelilingi sumbu X. Jadi ini kita putar, nanti teman-teman akan paham gitu gambarnya tuh seperti trompet seperti ini. Seperti trompet tapi seperti pipa lah, pipa yang di sininya ada isinya ya trompet lah, cuma di sini di dalamnya itu ada volumenya gitu, ada isinya seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tinggal menghitung volumenya. Volumenya rumusnya P. Nah, untuk batasnya di sini kan sejauh 0 sampai 3. Karena di sini ada X sampai 3. Berarti kita batasnya itu adalah 0 sampai 3. Ini integral 0 sampai 3. Jadi kalau misalnya cuma ada satu kurva atau satu grafik, berarti Y kuadrat. Atau di sini Y itu sama dengan X, berarti X kuadrat dx. Hubungkan terhadap X. Oke, P dikali, nah turunan dari X kuadrat itu kan 1 per 2 tambah 1, 3 X pangkat 3. Nah, sini batasnya itu 0 sampai 3. Di sini P dikali, tinggal substitusi kan, berarti 1 per 3, ini 3 pangkat 3 kurang 1 per 3, 0 pangkat 3.
di sini pi. Ini kan 0 kan, berarti tinggal ya habis aja gitu. Jadi 3 dikali 3 9, dikali 3 27, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Oh, hasilnya volume adalah 9 satuan volume. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana misalnya nanti ada Y1 atau Y2, itu sama saja seperti luas, seperti yang tadi saya udah jelaskan, tinggal dikuadratkan saja. Ini untuk kasus yang misal grafik atau kurvanya itu dalam soal hanya ada satu. Nah, seperti itu pembahasan mengenai integral. Cukup sampai di sini pengaplikasiannya, luas dan volume benda putar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.